kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nutrisi berkaitan tentang diabetes. Kami dari kelompok B atau grup B yang beranggotakan saya Muhammad Firman Akbar, terus ada Reza Amalia Syabana, terus ada Sri Oktaviana Sari, dan kemudian ada Zuina Firda Akila. Kita lanjut langsung ke pembahasannya. Jadi ada berbagai macam hal yang dibahas di sini, yaitu kita ada pengenalan terhadap diabetes, terus 4 pilar utama pengelolaan pasien diabetes mellitus, penyebabnya, pengobatannya bagaimana, terus pencegahan dan rekomendasi nutrisi terhadap pasien diabetes mellitus, dan juga pengaturan pola makan dengan 3J. Diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang terjadi karena pankreas tidak cukup memproduksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan secara efektif. DM sendiri mempunyai 2 jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan juga diabetes mellitus tipe 2. DM tipe 1 disebabkan karena kurangnya produksi insulin, sedangkan yang tipe 2 disebabkan karena penggunaan insulin kurang efektif oleh tubuh. Nah, ini bisa dikarenakan karena gaya hidup atau obesitas. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan 90% dari seluruh diabetes. Kemudian, nutrisi menunjukkan nutrien dasar atau komponen biokimia yang diperlukan untuk mendukung semua sistem metabolik untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian nutrisi di sini juga berperan penting dalam penyembuhan penyakit. Kesalahan pengaturan diet dapat memperlambat penyembuhan dari suatu penyakit. Dengan nutrisi juga akan memberikan makanan-makanan tinggi kalori, protein, dan cukup vitamin mineral untuk mencapai status gizi optimal. Kita lanjut ke slide berikutnya. 4 pilar utama pengelolaan pasien diabetes mellitus. Yang pertama yaitu terapi nutrisi atau istilahnya yaitu diet. Bagaimana kita mengatur nutrisi yang diperlukan dan yang akan dikeluarkan sehingga nutrisi yang diperoleh oleh penderita diabetes mellitus itu seimbang, tidak kebanyakan, dan tidak akan mengganggu proses-proses yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada aktivitas fisik ataupun olahraga supaya pasien diabetes mellitus itu dapat mengurangi gejala-gejala dari diabetes mellitusnya tadi juga. Ada juga terapi farmakologis berkaitan obat-obatan, kemudian ada edukasi. Nah, DM sendiri itu diketahui sebagai penyakit yang berhubungan dengan nutrisi. Fungsi utama dari nutrisi itu memberikan energi bagi aktivitas tubuh, membentuk struktur kerangka dan jaringan tubuh, serta mengatur berbagai proses kimiawi dalam tubuh. Pasien DM dapat mengalami komplikasi apabila tidak ditangani dan dilakukan pengontrolan gula darah. Salah satu faktor untuk mencegah terjadinya komplikasi adalah patuh menjalankan diet. Nah, hal ini dapat diminimalkan dengan cara self-management nutrisi. Apa itu self-management nutrisi? Yaitu perilaku diet yang efektif, semisal penderita itu paham dan menjalankannya pada diri sendiri. Oke, kita lanjut juga. Terus, kenapa diabetes mellitus ada? Sebenarnya apa penyebab diabetes mellitus? Di sini kami menjelaskan penyebab diabetes mellitus itu ada 5, seperti obesitas, hipertensi, riwayat keluarga DM, terus ada dislipidemia, umur, memakai alkohol dan rokok. Nah, yang pertama itu ada obesitas atau kegemukan. Terdapat korelasi antara obesitas dengan kadar glukosa darah. Pada derajat kegemukan dengan indeks massa tubuh lebih dari 23% dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah sekitar 200 mg/%. Lalu ada hipertensi. Peningkatan tekanan darah pada hipertensi ini berhubungan
erat dengan tidak tepatnya penyimpanan garam dan air, atau meningkatnya tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer. Kemudian ada riwayat keluarga diabetes mellitus. Di sini dijelaskan, apabila seorang keluarga menderita diabetes mellitus, maka diduga mempunyai gen diabetes mellitus pada pendahulunya. Nah, diduga juga bahwa diabetes merupakan gen resesif. Hanya orang yang bersifat homozigot dengan gen resesif tersebut yang menderita diabetes mellitus. Kemudian ada keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah, yaitu disebut dislipidemia. Nah, dengan kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL, maka sering didapat pada pasien diabetes mellitus. Kemudian umur, diketahui orang yang usianya lebih dari 45 tahun banyak yang terkena diabetes mellitus. Lalu yang terakhir ada alkohol dan rokok. Alkohol itu menyebabkan diabetes mellitus karena dapat mengganggu metabolisme gula, terutama ya tadi karena penderita diabetes merokok tadi meningkatkan gejalanya atau penyebabnya, sehingga mempersulit regulasi gula darah dan meningkatkan tekanan darah. Lalu kita lanjut, bagaimana cara mengatasi DM atau pengobatan DM itu bagaimana? Di sini kami menjelaskan, pertama, diet. Pasien dengan diabetes perlu ditekankan bahwa pengaturan makan yang seimbang, sesuai kebutuhan kalori serta zat gizi masing-masing individu sangatlah penting. Terus, pengaturan makanan dapat dilakukan dengan mengatur jadwal makan, jenis dan jumlah makanan, terutama pada pasien yang menggunakan insulin. Kedua ada latihan fisik. Latihan fisik dapat dilakukan secara teratur sekitar 3-4 kali dalam seminggu, kurang lebih dalam kurun waktu 30 menit. Kemudian dilakukan edukasi. Kenapa dilakukan edukasi? Karena pendidikan kesehatan sangat penting dalam penata laksanaan diabetes mellitus. Sehingga pencegahan primer pada masyarakat itu dapat dilakukan karena memiliki risiko tinggi diabetes. Pencegahan sekunder pada pasien DM serta pencegahan tersier pada pasien DM dengan penyakit menahun. Kemudian, pasien yang tidak berhasil dalam pengaturan makanan dan diet dapat mengendalikan kadar glukosa darah dengan penggunaan obat oral hipoglikemik atau insulin. Terus kita masuk ke pencegahan DM dengan rekomendasi nutrisi. Nah, rekomendasi nutrisi untuk pencegahan diabetes primer yaitu individu dengan DM tipe 2 disarankan untuk menurunkan berat badan sekitar 7% dari total berat badannya. Kemudian melakukan aktivitas fisik kurang lebih 150 menit per minggu dengan mengurangi kalori serta lemak, mengurangi resiko diabetes, melakukan diet tinggi seratnya 14 gram, serat per 1000 kilokalori, serta mengkonsumsi makanan biji-bijian yang masih mengandung kulit utuh. Lalu rekomendasi nutrisi untuk DM sekunder, yaitu melakukan pengaturan karbohidrat dengan melakukan pola diet yang mencakup karbohidrat dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan susu rendah lemak. Kemudian mengatur jumlah karbohidrat serta dianjurkan mengkonsumsi berbagai makanan yang mengandung serat. Kemudian ada pengaturan lemak dan kolesterol. Pengaturan diet lemak pada penyandang diabetes adalah dengan membatasi konsumsi asam lemak jenuh, lemak trans, dan asupan kolesterol sehingga mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Lalu ada pengaturan protein. Asupan protein tidak melebihi 20% dari asupan energi total. Nah, penerapan diet tinggi protein yang dikombinasikan dengan latihan ketahanan dapat menghasilkan penurunan berat badan, perbaikan profil glukosa darah, lingkar pinggang, penanda resiko kardiovaskuler lainnya. Namun, apakah keadaan tersebut akan tetap berlanjut dalam jangka panjang serta efek samping pada fungsi ginjal masih belum diketahui. Yang kelima, ada rekomendasi nutrisi untuk pengendalian komplikasi diabetes.
atau pencegahan diabetes tersier. Nah, penderita dengan komplikasi dapat dihambat dengan memperbaiki kontrol glukosa darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi asupan protein. Protein dibatasi sejumlah 0,8 gram per kilogram berat badan per harinya pada penderita diabetes dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan status gizi yang baik pada individu dengan gagal ginjal kronis. Nah, pada penderita dengan hipertensi, dapat dicegah dan diatasi dengan penurunan berat badan, aktivitas fisik teratur, mengurangi konsumsi alkohol, dan pengaturan diet dengan buah-buahan, serta hal-hal lainnya. Nah, pada penderita dislipidemia, dapat membatasi konsumsi asam lemak jenuh dan lemak trans sekitar 7%, kurang dari 7% dari total kalori, dan asupan kolesterol kurang dari 200 mg per hari, serta meningkatkan konsumsi serat atau soluble fiber sejumlah 10-25 gram per harinya, stanol-sterol 2 gram per hari, dan menurunkan berat badan serta melakukan aktivitas fisik. Kemudian, dilakukan pengaturan pola makan dengan 3J. Nah, apa itu 3J? Yaitu mengetahui tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Nah, jumlah makanan untuk pasien diabetes mellitus itu memenuhi kebutuhan harian komposisi makanan 45-50% karbohidrat, terus protein 20-30%, lemak kurang dari 35%, serta vitamin dan mineral sesuai angka kecukupan gizi. Kemudian jenis makanan, pilihlah makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, indeks glikemik adalah kemampuan sebuah makanan dalam meningkatkan kadar gula darah. Semakin tinggi, artinya semakin besar efeknya dalam meningkatkan kadar gula darah. Ketiga, tepat jadwal, yaitu jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Berikut ini ada daftar pustaka yang kami ambil. Sekian, terima kasih.